Pemirsa, liburan tidak harus selalu berburu kuliner, belanja, atau bersuah foto saja. Ada wisata menarik namun tetap menambah wawasan Anda, yakni wisata literasi. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Anda bisa bayangkan, wisata literasi itu perlu effort yang cukup lumayan tinggi ya. Tapi kemudian ya kita tahu anak-anak, belum tentu anak-anak beli buku. Tapi acara itu tetap kita laksanakan. Karena apa? Tujuannya untuk mendidik, mengedukasi anak-anak supaya mereka cinta buku. Hasilnya barangkali bukan sekarang. Hasilnya barangkali nanti sekian puluh tahun kemudian ketika mereka sudah menjadi pembaca atau sudah menjadi orang tua barangkali, ya mereka akan ingat ya kepada anak-anaknya. Kita memberikan atau kami memberikan ruang juga kepada masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan penulis, dengan penerbit, dan dengan buku. Ada banyak buku di sini, masyarakat bisa tahu, bisa membeli, bisa bertanya kepada, barangkali ada yang ingin menulis, bisa bertanya kepada penulis nanti di acara-acara talk show yang akan diadakan. Literasi itu tadi kan mengukurnya bukan dari minat baca. Nah, minat baca agak sulit juga barangkali mengukurnya gitu kan. Tetapi dari beberapa kegiatan tadi yang saya sebutkan, itu sebetulnya minat masyarakat untuk membaca, untuk memperoleh buku itu cukup tinggi. Jangan salah, di kita ada Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat itu bukunya satu kan dipinjam banyak orang. Bagaimana mengukurnya? Barangkali kalau di negara maju, orang tuh satu keluarga beli satu buku. Di kita kan enggak. Taman Bacaan itu bukunya dibaca oleh sekian puluh atau mungkin ratus keluarga gitu kan. Jadi saya kira antara pembelian dengan gemar membaca itu sesuatu yang berbeda. Dan disinilah surganya bagi para pecinta buku. Ada lebih dari 5.000 buku yang bisa dibawa pulang dengan harga yang murah. Tak heran jika di sini dinamakan dengan zona kalap, karena pengunjung bisa beli hingga puluhan buku. Saya sampai nggak ngitung, tadi pertama udah ngitung kalau nggak salah 15, tapi habis itu nambah lagi, jadi nggak tahu deh totalnya. Kenapa sampai bisa kalap dia? Iya, satu ini emang zona kalap ya, saya nggak ngerti lagi udah masuk sini, ya Allah harga buku di luar ekspektasi semua, jadi menurut saya ini kesempatan bagus, emang saya suka baca, saya cari buku anak iya, buku parenting iya gitu, jadi ada yang buat saya sendiri, ada yang buat saya bacakan ke anak, jadi emang saya pengen membiasakan membaca buat anak. Mulai ini kan umur 16 bulan sekarang, alhamdulillah dia udah kebiasa sama buku, dia bolak-balik buku sendiri itu pun bisa. Jadi mainan dia tuh bukan hanya mainan, tapi buku adalah salah satu mainan dia kayak gitu. Karena satu, bukunya ada edukasinya ya buat anak, terus harganya emang murah banget gitu, dan pastinya buku-bukunya itu emang edukatif ya kayak gini, jadi kita ngajarin ke anak pasti dia bakal terima dengan baik sih. Penting banget ya, karena walaupun sekarang udah digital tapi baca buku itu kan penting, dan kebetulan karena anak saya masih kecil, jadi daripada ke gadget saya lebih suka untuk ngajarin dia untuk membaca buku yang berwarna. Ya pertama tentunya tauladan orang tua. Orang tuanya juga harus gemar membaca. Sesekali kalau main ke mall jangan hanya ke Pujaseranya, kunjungi toko buku, beli buku apapun, nanti anaknya jadi pengen membaca juga. Anaknya ingin dibelikan buku, itu pasti kalau menurut saya. Karena anak itu mengikuti perilaku orang tua ya. Ibunya atau ayahnya, orang tuanya, coba bacakan dongeng. Kalau nggak hafal dongeng, ya beli bukunya. Nanti tinggal dibaca, diceritakan. Anak senang.
Anak senang dengar suara ibunya, dengar suara ayahnya sebelum tidur, dibacakan buku, itu pasti akan senang. Dan dengan begitu minat baca kita akan meningkat. Sebuah penelitian dari Yale University di Amerika Serikat menemukan bahwa orang-orang yang membaca buku selama 30 menit perharinya hidup lebih lama dibandingkan orang-orang yang tidak pernah membaca buku. Jadi jangan pernah berhenti untuk membaca. Checkpoint atau pos di mana kita bisa melakukan pemeriksaan termasuk kolesterol, gula darah, asam urat, dan HIV.